Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah cara Allah mengetuk hati kita agar kembali mendekat kepadanya. Maka bersyukurlah karena Allah masih sayang kepada kita, masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, masih memberi waktu agar kita bisa bertaubat sebelum ajal menjemput. Saudaraku fillah, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya dengan urusan dunia. Ada banyak orang yang hari ini sudah terbujur kaku, jasadnya terbujur di liang lahat, sementara kita masih diberi napas, masih bisa mendengar, masih bisa melihat, dan masih bisa berdoa. Sungguh, itu adalah nikmat yang besar. Namun betapa sering kita melupakan Allah dikala sehat, dan baru menangis di hadapannya ketika musibah datang. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah ini bisa menjadi bukti kecil rasa cinta kita, yang kelak mudah-mudahan mendatangkan syafaat beliau di hari akhir. Anda juga bisa menuliskan doa serta hajat Anda, agar kita semua bisa mengaminkan bersama-sama. Siapa tahu, dari doa yang kita tuliskan dengan ikhlas, Allah ridhoi dan kabulkan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa penonton yang menyimak video ini. Lapangkanlah rezekinya, sembuhkan sakitnya, bahagiakan keluarganya. Jauhkan dari segala fitnah dunia dan lindungi dari azab kubur serta siksa neraka. Saudaraku tercinta, di balik ibadah malam yang sering kita lalaikan, ada tanda-tanda aneh yang sebenarnya Allah berikan kepada tubuh dan hati kita. Lalu apa saja 6 tanda tersebut yang tiba-tiba menyelimuti hati adalah tanda paling jelas ketika seseorang mulai jauh dari ibadah malam. Hati yang terbiasa diisi dengan zikir dan doa di sepertiga malam terakhir akan terasa lapang, ringan, dan penuh kedamaian. Namun ketika tahajud ditinggalkan, seolah ada kekosongan yang tidak bisa diisi dengan apapun. Betapa banyak manusia yang mencoba menenangkan diri dengan dunia. Ada yang sibuk bekerja, ada yang mengejar harta, ada yang berusaha menutupi luka batin dengan hiburan. Akan tetapi semua itu hanya meninggalkan kegelisahan yang lebih dalam. Gelisah itu sebenarnya bukan sekadar perasaan. Ia adalah tanda dari Allah bahwa ruhani kita sedang merintih. Seperti tubuh yang lapar membutuhkan makanan, begitu pula jiwa kita lapar akan cahaya Allah, dan makanan hati itu adalah sholat malam. Maka ketika ia ditinggalkan, kegelisahan muncul. Dada terasa sesak, pikiran berputar tanpa arah. Malam-malam menjadi panjang, sulit tidur dengan tenang. Sementara hati seolah kehilangan rumah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Ketika hati tidak disirami dengan tahajud, ia menjadi kering, layu, dan penuh debu. Gelisah adalah pertanda bahwa hati sedang menjerit minta dihidupkan kembali. Bayangkan betapa banyak orang yang memiliki segalanya. Rumah megah, kendaraan mewah, harta berlimpah, tetapi tetap saja tidak bisa tidur nyenyak. Mereka gelisah, khawatir dihantui rasa takut kehilangan. Mengapa? Karena cahaya tahajud tidak pernah mereka izinkan masuk dalam hidup mereka. Seorang hamba yang terbiasa bangun malam, meskipun hartanya sedikit, wajahnya bercahaya, hatinya tentram, dan hidupnya penuh keberkahan. Maka bila tanda gelisah ini muncul, jangan dibiarkan. Itu adalah peringatan agar kita kembali sujud di malam hari, menangis di hadapan Allah, dan membuka kembali pintu ketenangan. 2 kesulitan untuk bangun malam. Badan terasa lemah, mata berat seakan-akan terkunci, juga merupakan tanda nyata bahwa seseorang sedang dijauhkan dari nikmatnya tahajud. Padahal, setiap manusia yang berniat mampu saja bangun malam. Tetapi ketika seseorang berkali-kali lalai dari zikir, banyak melakukan dosa tanpa taubat, Allah bisa mengunci matanya dengan kantuk yang berat, sehingga tidak mampu bangun, meski alarm berbunyi berkali-kali. Banyak orang yang merasa tubuhnya sehat, tetapi setiap malam seolah tidak sanggup bangkit untuk sekadar mengambil air wudhu. Namun anehnya ketika pagi datang, tubuh itu tiba-tiba kuat bekerja seharian, bahkan kuat begadang untuk urusan dunia. Mengapa malam hari tubuh terasa lumpuh, sedangkan untuk dunia terasa perkasa? Itu bukan kelemahan tubuh, tapi kelemahan jiwa. Kesulitan bangun malam adalah peringatan bahwa jiwa kita sedang terikat. Ikatan itu bisa berupa dosa, bisa berupa kelalaian, atau bisa berupa cinta berlebihan kepada dunia. Semakin kuat ikatan itu, semakin berat pula tubuh kita untuk bangun. Padahal sholat tahajud adalah sumber kekuatan.
Para ulama mengatakan bahwa tahajud adalah bahan bakar rohani, yang dengannya Allah memudahkan segala urusan di siang hari. Maka jangan heran bila seseorang yang terbiasa tahajud, meski tidur hanya sebentar, ia kuat bekerja, pikirannya jernih, dan wajahnya berseri. Sebaliknya, orang yang terbiasa melewatkan tahajud meski tidurnya panjang, tetap saja bangun dengan rasa lelah, malas dan kurang semangat. Saudaraku, sadarlah, jika tubuhmu terasa berat untuk bangun malam, jangan anggap itu hal biasa. Itu adalah tanda Allah ingin engkau sadar bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Jangan biarkan kelemahan itu berlarut. Perbanyak istighfar, rendahkan hati, kurangi dosa dan mintalah kepada Allah agar dimudahkan bangun malam. Karena bila Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bangkit menemuinya. 3. Hilangnya ketenangan batin adalah tanda lain yang sangat nyata ketika tahajud tidak lagi menghiasi hidup seseorang. Hati manusia diciptakan dengan satu kebutuhan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kebutuhan untuk dekat dengan penciptanya. Seberapapun banyak kita memiliki hiburan, sahabat, atau kesenangan dunia, semua itu tidak bisa mengisi kekosongan yang hanya bisa diisi dengan Allah. Tahajud adalah saat paling indah untuk mendekat kepadanya. Sepertiga malam terakhir adalah waktu di mana Allah turun ke langit dunia, mengulurkan rahmatnya, dan bertanya kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun, maka akan aku ampuni. Siapa yang meminta, maka akan aku beri. Itulah jam-jam ketika doa paling mustajab. Namun sayang, banyak orang yang melewatinya hanya untuk tidur. Maka ketika tahajud ditinggalkan, hati akan merasa hampa. Tidak ada lagi percakapan rahasia antara hamba dan Rabb-nya. Tidak ada lagi tangisan yang membersihkan dosa. Tidak ada lagi doa yang menembus langit dalam kesunyian, dan akibatnya hati kehilangan ketenangan. Kita bisa saja tertawa di hadapan manusia, tetapi ketika sendirian jiwa kita terasa rapuh, sepi, dan penuh keresahan. Banyak orang yang mencari ketenangan batin lewat jalan duniawi. Ada yang pergi berlibur jauh, ada yang mencoba meditasi, ada yang membeli barang-barang mewah untuk memuaskan diri. Tetapi semuanya hanya sementara. Setelah itu hati kembali kosong. Sedangkan mereka yang terbiasa tahajud, sekalipun sederhana hidupnya, selalu tampak tenang, penuh syukur, dan tidak mudah goyah. Karena ketenangan sejati datang dari Allah, bukan dari dunia. Saudaraku, ketahuilah bahwa ketenangan batin adalah anugerah, dan salah satu pintu terbesarnya adalah sholat malam. Bila engkau merasa hidupmu penuh resah, sering cemas, sering khawatir tanpa alasan, jangan buru-buru mencari solusi duniawi. Periksalah sholat malammu. Apakah engkau sudah benar-benar menjaganya? Ataukah engkau terlalu sering melalaikannya? Karena Allah sudah berjanji. Ingatlah, hanya dengan mengingat iman adalah tanda yang paling berbahaya, namun sering tidak disadari ketika sholat malam tidak lagi dijaga. Iman itu bukan sesuatu yang tetap. Iman naik dan turun. Sebagaimana sabda Nabi, ia bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dan tahajud adalah salah satu amalan yang mampu menjaga agar iman tetap kokoh di dada. Ketika seorang hamba mulai malas bangun malam, perlahan-lahan imannya pun terkikis, meski ia mungkin masih menunaikan sholat fardu. Bagaimana tanda iman mulai menurun? Hati yang dulunya mudah tersentuh ketika mendengar ayat Al-Quran, kini terasa biasa saja. Mata yang dulunya mudah menangis ketika berdoa, kini kering dan keras. Kaki yang dulunya ringan melangkah ke masjid, kini terasa berat. Dosa yang dulu terasa besar, kini dianggap kecil. Semua itu adalah tanda penurunan kualitas iman. Dan salah satu sebabnya adalah lalai dari ibadah malam. Saudaraku, jangan pernah remehkan turunnya iman, karena iman adalah benteng. Tanpa iman yang kuat, kita mudah tergoda oleh syahwat, mudah menyerah pada ujian, mudah terjerumus ke dalam kesalahan. Tahajud adalah cara terbaik untuk menguatkan iman di saat manusia lain sedang tidur. Itulah rahasia para salafus syaleh. Mereka bangun di malam hari bukan karena tubuhnya kuat, tapi karena imannya hidup. Maka bila engkau merasa imanmu melemah, jangan diam saja. Segeralah hidupkan kembali tahajud, karena disitulah letak kekuatan imanmu. 5 hati menjadi dingin, keras, dan kurang peka terhadap kebaikan adalah tanda selanjutnya. Inilah penyakit yang lebih berbahaya daripada sakit tubuh, karena hati yang keras sulit menerima nasihat, sulit tersentuh oleh kebenaran, dan sulit kembali kepada Allah. Hati yang keras tidak mudah bergetar ketika mendengar ayat Allah, tidak mudah tersentuh ketika melihat penderitaan orang lain, bahkan kadang merasa bangga ketika berbuat dosa.
Mengapa hati bisa menjadi keras? Salah satunya karena kehilangan kebiasaan menangis di malam hari. Tahajud adalah waktu di mana air mata paling mudah jatuh. Air mata itu bukan kelemahan tetapi kekuatan. Tangisan seorang hamba di hadapan Rabb-nya akan melembutkan hatinya, membersihkannya dari noda, dan mengisinya dengan kasih sayang. Tapi jika malam-malam kita hanya dipenuhi tidur panjang tanpa sujud, hati menjadi kering dan beku, seperti tanah yang tidak pernah terkena hujan. Saudaraku, perhatikanlah, apakah engkau masih bisa menangis ketika berdoa? Apakah engkau masih merasa haru ketika membaca Al-Quran? Jika tidak, waspadalah. Itu tanda hatimu mulai keras. Obatnya adalah kembali menegakkan sholat malam. Karena dengan tahajud, hati yang keras akan kembali lembut, hati yang dingin akan kembali hangat, dan hati yang beku akan kembali hidup. 6 wajah yang tampak kusam hilangnya cahaya, dan berkurangnya aura kebaikan pada diri seorang hamba adalah tanda terakhir. Orang yang terbiasa tahajud, meskipun sederhana penampilannya, biasanya memiliki wajah yang bercahaya. Itu bukan karena makeup, bukan karena harta, tapi karena cahaya dari Allah yang memancar lewat ibadah malam. Sebaliknya, orang yang menjauh dari tahajud, wajahnya sering tampak letih, kusam, dan kurang bercahaya. Aura keberkahan terasa hilang. Padahal cahaya wajah itu bukan hanya sekadar penampilan, tetapi juga pancaran dari dalam jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dikenal memiliki wajah yang bersinar, dan salah satu rahasianya adalah karena mereka menjaga sholat malam. Saudaraku, cahaya wajah itu sangat berharga. Ia membuat orang lain merasa nyaman ketika melihat kita, membuat doa kita lebih mudah didengar, dan membuat hidup kita lebih disukai manusia. Tetapi cahaya itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuat dengan kosmetik, tidak bisa dipalsukan. Ia hanya datang dari Allah, dan salah satu jalannya adalah tahajud. Maka jika engkau merasa wajahmu tampak lesu, hatimu gelap dan hidupmu tidak bercahaya, cobalah periksa. Mungkin engkau sudah lama tidak menangis dalam dari pembahasan tadi kita memahami bahwa meninggalkan tahajud bukanlah perkara sepele. Ada 6 tanda yang Allah perlihatkan melalui tubuh dan hati kita. Kegelisahan yang terus menghantui, rasa berat untuk bangun malam, hilangnya ketenangan batin, menurunnya kualitas iman, hati yang semakin keras, hingga wajah yang kehilangan cahaya. Semua itu adalah isyarat agar kita kembali mendekat kepada Allah, kembali menegakkan sholat malam, dan kembali menangis dalam doa. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Mulailah malam ini, walau hanya 2 rakaat, karena Allah tidak melihat seberapa panjang sujud kita, tetapi seberapa tulus hati kita. Semoga apa yang kita bahas bersama bisa mengetuk hati kita semua untuk kembali mendekat kepada Allah. Jangan lupa, tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar, serta doa dan hajat Anda agar bisa kita aminkan bersama. Dari channel Langit Hati, kami mendoakan semoga Allah selalu melindungi langkah Anda, mengampuni dosa-dosa Anda, melapangkan rezeki Anda, serta memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.